Dan musibah itu bagi kaum Arab jahiliyah kala itu aib terbesar. Jadi orang Arab jahiliyah itu aib terbesarnya bukan minum khamr, juga bukan zina. Nah, kita sekarang pimpinan ketahuan bu gitu ya aib banget apalagi zina. Tapi di Arab jahiliyah aib terbesarnya itu nggak punya anak laki-laki. Sehingga kalau lahir perempuan pun tega untuk dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup. Itu karena dianggap aib terbesar. Nah, kalau surat ini mau turun, Rasulullah itu masih punya dua putra, masih kecil, Qasim dan Abdullah. Ternyata anak laki-laki yang tinggal dua ini meninggal secara berturut-turut. Ini kita sebagai orang tua langsung bisa bayangkan rasanya. Nah, di tengah kayak gitu, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Mengolok-olok. Udah kondisi kayak gitu, diolok-olok. Dia dianggap laki-laki atau nabi yang absah, yang terputus, yang tertolak. Nah, ketika dapat musibah seberat itu, kita bisa merasakan beratnya kalau kita bayangin kita yang alami ya. Udah kehilangan anak, malah diolok-olok tetangga. Apa yang diperingatkan Allah? Inna a'toina. Di tengah kayak gitu, kita itu masih diingatkan oleh Allah bahwa nikmat yang Ku berikan itu sangat banyak. Loh, ini kadang manusia itu kan begitu. Kalau kena musibah gede, itu yang keingat musibahnya. Nikmat yang lebih banyak, itu jadi lupa. Iya, coba anak ibu, Pak Ketua tadi, Ketua PCM, anaknya 7 gitu. Terus, oh, wah yang dua di mana ini Pak? Bahaya ini Bu. Ya anaknya sudah. Kita kadang kehilangan satu, itu sangat kita dukai, sampai melupakan masih punya. Sejak kapan satu lebih banyak daripada? Kan begitu. Wah suami cuma satu ya. Kan masih punya anak nih. Jadi nikmat Allah itu tetap lebih baik. Nah ini pertama yang disampaikan nanti ada dua resep. Resep pertama, ketika kita kena musibah, plus diolok-olok orang gara-gara musibah itu, maka yang mesti kita lakukan adalah fasolli li rabbika wanhar. Malah begitu, malah begitu. Kalau kita dapat musibah dan akibat musibah itu kita diolok-olok, maka resep yang harus kita lakukan adalah kita sholat dan kita bukan kok malah wah ini anak lagi masuk SMA, yang satu masuk kuliah, motornya hilang. Habis itu diledek tetangga, langsung bilang sama istrinya, Bu, beban finansial kita bulan bulan ini kok berat, kita nggak usah ikut korban. Kebalik, kebalik. Tetap korban supaya apa? Buat tetenger, tetengerin apa nggih bahasa Majeneng? Penanda bahwa kita masih diberi nikmat oleh Allah yang jauh lebih baik. Ini rumus pertama. Oke, rumus pertama. Rumus kedua, nanti kalau yang ngolok-ngolok pengen kita kalah, inna syani akan buat. Nanti kalau kita lakukan itu fasolli li robika dan wanharnya ini juga li robika. Jangan, ini memang cara susunan bahasa Arab begitu. Kalau fasolli li robika wanhari jangan dianggap tanpa li robika. Ya li robika juga. Maka yang nolok-nolok kita itu, musuh-musuh kita itu akan ini rumus. Ini rumus.
Nah, Bapak Ibu, pertanyaan. Kita ini sholat sudah puluhan. Mungkin korban juga sudah bertahun. Kenapa Islam di mana-mana tidak ada? Ini kira-kira resepnya Allah yang telah. Atau sholat dan korban kita yang kita evaluasi. Halo. Yang nomor satu, nomor dua. Sepakat. Mari kita evaluasi satu persatu. Pertama, sholat. Dengan sangat luar biasa. Sholat itu pula yang pertama dievaluasi oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau badai tangga. Surat apa yang pertama diajarkan? Halo? Masih sama tahu. Ini kalau badai tangga. Kapan Al-Maun terakhir dibahas cabang dan panting? Nah ini sudah seabad yang kita belum lain. Kok wis ora tau juga? Panjenengan mangertos. Al-Maun itu dibahas Kiai Dahlan itu setiap hari selama 3 bulan. Maka yang dievaluasi pertama itu adalah Islam kita beneran atau tipu-tipu. Itu pertama dionceng. Yang kedua yang dionceng, sholat kita, ibadah kita, cilaka atau tidak. Saya membayangkan, kalau 3 bulan tiap hari kita membahas Al-Maun, sesama kita itu loh, dengan akan sangat mudah saling mengevaluasi. Kalau perilaku seperti itu, ya enggak sesuai. Kalau tindakan seperti itu, ya enggak sesuai. Kalau keputusan-keputusan seperti itu, ya pasti saya membayangkan akan sangat. Contoh, setelah 3 bulan itu sudah praktek awal, pangapunten, ini baru praktek awal yang dilakukan kepada warga. Itu jika ada yang mau mantu, walimah, mau melakukan resepsi, itu ditanglepi rencana walimah mau kemajenan pinter satu dianggap cerimen apa sedeng apa mewah sedeng. Oke, nek ngantos undangannya 3.000 meter setunggal itu cekap. Oh, saat itu ada yang menjawab sekawane Golden mata uang Belanda. Terus ditanya sama Kiai, nek tak jaluk separuh untuk Muhammadiyah. Coba Ibu, jenengan aja mantu di parang. Masuk. Rencana nek kira tunggal atus. Nek tak jaluk separuh untuk PCM untuk jenengan langsung ketua PCM piye? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita nggak pernah bahas Al-Maun. Oke, nih ciri khas pengawasan Muhammadiyah adalah pencerahan. Mari kita pikirkan bareng-bareng. Insya Allah clear, insya Allah cerah, gitu. Nggak abu-abu. Bapak Ibu, kalau badhe tanglep, resepsinya nggih, mboten ijabe, mboten mahare, mboten sedekahan dua apake, mboten itu, tapi pestanya itu. Niku Quran keng pundi, hadis keng pundi. Untuk urusan dunia saja kita ikhlas keluar ratusan juta. Masa urusan agama, urusan perjuangan, urusan dakwah nggak siap keluar ratusan juta. Kuwi ajaran Kiai sapa? Halo. Jelas betul? Clear ya? Dilakoni betul tidak? Wah. Wah ini lebih ngaji pertama gitu. Ini langsung dieksekusi
mboten rame kali ketua PCM ning kali garwane mengke mesti. Nggih to? Nah, nggih, niki bertahap. Ning kula sekedar mau menyampaikan, ini kita sudah terlalu jauh keluar dari akar. Kita sudah terlalu jauh keluar dari real yang dibangun oleh Kiai Dahlan sendiri. Coba akibat yang sebaliknya Bapak Ibu. Kita kalau bikin pesta 100 juta ekor, tapi ketika sedekahan berikan 1 juta sudah merasa baik. Ini betul. Zaman Kedah itu sudah 1300 tahun setelah Rasul. 13 abad lebih setelah Rasul. Tetapi mampu mengembalikan tradisi sunnah para sahabat. Kalau urusan pribadi jangan bermegah-megah. Urusan pribadi sederhana. Urusan agama royal, mewah. Lah kita ini nggak ditinggal ribuan tahun setelah Kiai Dahlan. Lagi satu abad. Pulau Badetan. Nek urusan sedekah mewah nopo sederhana. Nek urusan pribadi sederhana nopo mewah. Lah kok wis ikhlas balik. Kita usahakan. Kita kembali. Sekarang sudah lumayan akut Bapak. Orang sekarang urusan pribadi bermegah-megah bukannya malu tapi bangga. Gitu kan? Coba nek mantu undangane 4.000 nanti body bag isine HP gitu. Wah, cerita ning ndi. Engko nek mleboni masjid ngondudut dit 10.000 kleru 100 ki lho. Getone iso 3 dina. Clear nggih. Maka lazismu Bapak ya, itu pengen mengembalikan konsep yang dibangun Kiai Dahlan lewat PKU. Pangapunten nggih. PKU yang sekarang itu awalnya dulu PKU. Penolong kesengsaraan umum. 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 Mau ngeyel. Itu dulu urusannya bukan pendidikan rumah sakit, bukan. Urusannya bukan ngurusi kesehatan kok, bukan. Itu awal dulu didirikan Kiai Dahlan untuk mengkonsolidasikan ZIS warga Muhammad. Awal itu. Terus Bapak Ibu, tradisi warga Islam saat itu tentang membayar zakat itu cuma 3 jenis. 1 bagi sendiri. 2 titip kiai. Pesenten betul enten. 3 orang bayar zakat. Sebenarnya tolong jenis nih, tolong jenis nih. Saat itu Kiai Dahlan nek pengen sugih beten bentuk PKU kendel mawon beliau titipan zakat sugih ora sah biyen saiki kiai titipan zakat sugih iso gawe pesantren gede engko nek wis meninggal diwarisi anake sebutane Gus. Nah nggih to. Nek Muhammadiyah kan mboten ngoten niku. Oh, cobi, sinten sing ngertos anak turunipun Kiai Dahlan? Mboten nonton? Kiai Dahlan tuh rela melepas privilege-nya demi mengembalikan konsep Baitul Mal. Ning entah kenapa PKO ini setelah gede kok mal. Terus bayangkan PKU punya rumah sakit awal, itu bayangke layismu soyo gede iso gawe rumah sakit. Itu sejarah awal. PKU pertama berdiri itu tahun 1923 di Jogja yang sampai sekarang masih berdiri. Setahun kemudian menurut data Prof Munir, kalau menurut data Prof
Haidar 3 tahun kemudian berdiri di Surabaya. Konsepnya sama, masih poliklinik saat itu, yang duafa gratis, yang mampu bayar standar. Mekanismenya substitusi. Alhamdulillah Mas Dodo, 2011 Mas Dodo, bukan saya. 2013 ketemu RB Aisyah, bidanya ada, ruang-ruang persalinannya ada, yang nggak ada pasiennya. Disentuh Layismu, di-upgrade menjadi klinik Pratama. Saat itu rawat inapnya masih 4 kalau nggak salah. Dengan mekanisme subsidi silang, pasien duafa rekomendasi Layismu bayar seikhlas. Bayar seikhlasnya itu sitik boleh, banyak boleh, nggak bayar boleh. Wong seikhlas. Sampai sekarang masih berdiri, sekarang rawat inapnya sudah 8. Dengan menawi badhe sowan, tempatnya strategis di pinggir jalan raya Sragen, depan rumah dinas Bupati Sragen. Klinik Pratama Aisyah. Bisa berdiri? Bisa. Ning ojo ngimpi sugih. Nah, rumah sakit sekarang tuh kita tanggung, Pak. Premium, koyo JIH enggak. Gratis buat duafa ya enggak. Tanggung. Tanggung. Nah, sekolah tanggung, sekolah. Aum tanggung ini, aum yang paling
selalu menjajakan yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Gitu. Jadi nggak stagnan, nggak mandek, tas kok pancet itu.
Tasdid itu nggak mandek, terus ada yang baru. Contoh ini salah satu gerakan prioritas 2026 yang dicanangkan PBN yang besok disosialisasikan pertemuan PBN sejahtera tentang masjid ya. Gerakan imam tetap masjid yang digaji minimal UMK. Saat ini wong Indonesia itu lucu-lucu. Bangun masjid miliaran siap. Imam jorok. Maksudnya nek aji imam jorok. Lo mosok ora siap nyisihke beberapa puluh juta setahun demi menggaji imam. Jadi 5 waktu dia bisa stay, bacaannya bagus, sore mulang ngaji anak-anak, dalu mulang ngaji ibu-ibu. Regel masjid sejak kapan bangunan lebih utama daripada SDM? Kalau di ada itu ini mau digerakkan oleh Muhammad Desa. Plus ranting yang belum punya al masjid didorong untuk punya masjid. Ini evaluasi dari sholat kemarin. Ternyata orang di masjid di orang sholat jadwal sesuai Muhammad. Karena nggak biasa ngurusi jamaah. Minimal punya al masjid, minimal ranting, letter ranting. Supaya kalau ada sholat kita berbeda dengan pemerintah, kita tetap ada lokasi batu pagar. Rasa tinggal. Nah, 3 hal itu Bapak Ibu evaluasi sholat kita. Evaluasi sholat kita. Bapak Ibu kalau ibadah-ibadah ini ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ini mestinya urut atau di kantor mencolot-mencolot. Lalu boleh nggak mencolot-mencolot? Burung sadar haji atau gitu? Maknanipun urut itu pripun to? Maknanipun urut ingkang awal langkung utami dibanding niki-niki. Nika namipun urut. Yang awal lebih utama daripada belakang. Saya dipahami. Rukun Islam ketiga itu fardunya zakat, sunahnya infak. Terus rukun Islam ketiga fardunya zakat, sunahnya infak. Gitu. Rukun Islam terakhir fardunya haji, sunahnya umroh. Terus, pertama tadi premis mayornya urut adalah yang awal lebih utama daripada belakangnya. Ini premis mayor. Ini mantep ini. Premis minornya rukun Islam ketiga fardunya zakat, sunahnya infak. Rukun Islam kelima fardunya haji, sunahnya umroh. Silogisme konklusinya berarti jika Bapak Ibu umroh telas 30 juta ikhlas, berarti sampun ikhlas sebelumnya infak 30 juta. Halo. Dipahami berarti? Dilakoni berarti? Nah, itu orang ngaji almarhum. Nabung 1 juta, umroh, infaknya 1 juta, yang lain. Itu caranya. Supaya kita tetap peduli sama yatim, peduli sama miskin. Kita bilang ke layismu, mas layismu, aku nabung umroh, iki ku layismu, urusan yatim, ngomong banget. Niki tetap bahwa kita tetap mengutamakan Allah. Dan bangga niki ya, bojo kula ngambek. Yo pengen terakhir nggih matur kali kula pengen umroh. Itu sapa sing lanang. Ambil sing endi? Aroma 21 juta rapopo. 20 juta leboknya aroma sadurunge masuk juga kelayismu 20 juta.
Nek orang usah. Buat apa kita pulang dari Mekah Madinah terus diparani malaikat sila kowe kang umroh? Buat apa? Kita tidak mendahulukan Ustaz Afif. Nek jenenge bojo iki tetep ngeyel, Pak. Bojo ora ngeyel aneh. Lah sange ngeyel kula ngerti. Ngene wae lah, kowe rasa gagas aku bojo. Kowe lagi bayangno ngaji sorogan karo Rasulullah. Kowe matur Rasulullah jeung Nabi alhamdulillah kula ngirit-ngirit saged ampun 1.000 juta. Nek kula ngaos almau ngeten iki pitur panjenengan langkung utami nggih bantu tangga kula ingkang larat bocah yatim napa langkung utami kagem kula umroh piyambak teng Mekah Madinah. Pinten-pinten ingkang pundi? Nah, sudah jelas. Dilaporkan betul. Sampai kita ini Pak, kerana yang sangat tega. Memang sakit, itu biasa. Pianto dengan badai pamitan haji, itu undangan di ratusan. Pasang panggung, pasang kaca, mubaleke larang, suguhane koyo manggung. Ya, itu 20 juta yang akan. Pertanyaannya nganti sedekah 20 juta enggak? Buat pesta yang gak ada dasarnya saja, dia siap keluar segitu. Membantu tombolnya sing cetok ada di amal. Sebagai penentu dia agamanya tipu-tipu atau tidak. Sebagai penentu sholatnya cilaka atau tidak. Orang dilakoni, ini ajaran Kiai Sopo. Memang suruh mau yakin ini mesti Kiai ini orang beda. Kiai Islam. Jelas nih Bapak Ibu ya. Kroso nih, dewe sekabuan ke amal kaos nih. Makanya Bapak Ibu saran kula nggih, pertama kuatkan dulu pasangan hidup. Kuatkan dulu pasangan hidup. Nek boten lho Pak Gendro. Wong kula kali bojo arep lae keproti keluarga Muhammadiyah cek eyelan. Mungkin makanya paling enak ada bijak mengajar. Ya mungkin lagi kadang berdoa. Kita Bismillah, Bismillah. Kita munculkan lagi rasa malu kalau bermegah-megah. Ampun diwale, ampun dibarang anyar kok mewah, wah lakune beda. Mestine isi. Masa yuto penghasilan 10 yuto mongso akeh. Piye? Kalau ngitung kaji pun setunggal 100 yuto telas ya Pak Bu. Nggih boten. Tahu sedekah ngantos 100 yuto. Ngoten di jalur mabrur arah ing pundi? Almau kurang jelas nopo? Nah itu pertama. Wajar nek awake dhewe iki salat puluhan tahun jadi akal satu orang menang-menang salatnya ya memang ora mempet. Wong salat ora gak lagi wong marah kaya saya. Saling korban. Tadi Pak Solih dia tidak Bapak Ibu, sejak saya dinilai di tahun 2011 itu kewajiban saya kan saat itu saya masih di Sudah itu cari desa duko kampung yang punya 2 kriteria. Satu, ekonomi tempat itu rendah. 2, dakwah Islam tempat itu rendah juga. Iku nek wong sakit jenenge daerah panas. Wis asupan rohaninya rendah, asupan badaninya rendah. Biasanya tempat seperti itu korbannya ya rendah. Cerita yang saya bawa kemana-mana adalah waktu akhir-akhir saya masih dakwah itu ketemu tempat ada dukuh di tengah alas jati, di sampingnya alas jati kering.
Di situ ada masjid. Selama 32 tahun masjid itu berdiri, sejak kami temukan saat itu viral karena sampai masuk orang. Tidak ada satupun yang mampu korban mandiri. Korban yang dilakukan di mana Pak? Urunan. Rasa bahas oke di toko boten. Urunan. Kadang untuk sakwedus, kadang untuk rong redus. Bapak Ibu, kalau badhe tahu. Nek 2 kambing dibagi sak cukup, bagine pripun? Halo. Mboten saged dibagi. Akhirnya 32 tahun yang mereka lakukan itu sholat bareng, dibelek bareng, dimasak bareng, didahar bareng, bareng itu. Nah, lihat fenomena-fenomena seperti itu, saya ke masjid-masjid yang makmur yang tadi disampaikan Pak PC. Yang sapi itu belum berbagi. Ya Mas, tunggu, wes dibeleh kabeh ya aku dagingnya goreng. Ampun dagingi kewan urip. Mereka juga pengen merayakan pemotongan kurban. Mereka tuh yuk pengen iso ikrot Bismillahirrahmanirrahim. Kene kan wis akeh. Mbok ya dimuliakan. Wis larat kok mendaki ya Allah, orang memuliakan tenan. Wis sugih pelit. Makanya nek pengen enteng urip iku. Melarat itu memang paling enak. Nek orang yang kultural, gitu. Nek akhirat disape yo enteng. Dipun melarat kabeh. Dewi iki wis diturahi rezeki yang lomo. Akhirnya tiap tahun kita bawa satu bahasa. Ternyata masih ketemu masalah. Di desa-desa itu ternyata banyak sekali. Bahkan Mbah Putri hidup cuma berdua. Gitu kata. Betul gadah kulkas. Aku pas demo. Lah kok entuk daging karo tengah kilo. Niku ora jenengan kok sorong minggu ngangkat daging kurban pertama itu. Tambah mohon lho. Nggih. 2016 kemudian Layis Mukendal punya inovasi pertama. Daging kurban dikalengi menu 2016 secara total. Lah nek niki ngisi basi-bas aman Pak. Aman. Pengen buka sawayang-wayang, yo Mbak Putri buka undang-undang iso buka loro rasanya enak oleh nanti seminggu. Nggih. Niki nggih sanune anak tetondok nggih. Seneng. Cobi anake sing ning pondok digaweni daging mentah. Anake sing kos kuliah ngasih tetangga bertamu santunan duafa parsel mas kawin. Nah itu panggung. Waktu 2016 jadi kami di Sragen itu baru ikut nangani korban banjir longsor di Banjarnegara. Longsor yang pertama. Itu mereka hidup di pengungsian. Notos piyambak pengungsian itu sehari saking dapur umum. Ketika kami bawa rendamu ini, salah satu testimoni, salah satu pernyataan dari penyintas itu, dari pengungsi itu ngeten. Lah ini lho Mas, kali-kali lalu jadi orang kopi kalau dulu, tapi kan kita jawab. Terus ya Allah, ini informasi penting. Saya bawa kemana-mana Pak. Kemarin saya di
Sampai diberi saya sampaikan, saya baru tahu yang saya sampaikan. Mari disungguh saya sampaikan. Lahismu tidak perlu beli daging lagi untuk para korban. Kita sekedar mengalmarumkan, membermanfaatkan lebih ibadah kita. Coba sebelum ada rendang Bapak Ibu, bayangin jenengan, nek pun sudah beberapa hari bisa Pak kita bawa sapi kayak kemarin. Hari pertama bawa daging itu caranya. Kompor kadang ternyata Sumatera Bagian hari pertama itu. Apa nek freezer? Setelah itu korban gimana pun, bencana gimana pun kita bisa bawa Lombok, Gempa, rendang lagi. Tsunami, Palu, rendang lagi. Mamuju gempa, Cianjur gempa, Semeru gunung meletus, Sumatera Bagian rendang lagi. Kita cari tempat-tempat yang sudah berlimpah. Ciri ini pun berlimpah itu terus. Ciri ini pun jatah korban buat kita mampu bertahan di kulkas berbulan-bulan. Gitu. Atas ya. Tolong, kalau sudah banyak, tajir lahismu nggak banyak Pak, cuma 10-20%. Berarti kalau di situ ada 12 sapi, 7 sapi, 1-2 kamu pun banyak. Sudah. Karena ibadah penyembelihan tetap harus ada di mana-mana. Karena ini ibadah. Tetapi jangan semua di situ, ayo berbagi. Neng kula nggih dakwah ngeten iki, Pak. Niku nggih kaya sing disampaikan Kyai wau. Layismu senengane. Rubah kau gerak. Ini dakwah luar biasa. Sebagian. Neng kula yakin jenengan ngerapat. Orang jorok. Besok-besok kan sapi ini sopo ini akhirnya belas tahun. Iya untuk kata tadi masih itu kita kiai 45. Nah, sing korbannya di atas 55 itu, omongnya 10 itu, wah, nek 10 yang mestinya bener kata bukti payah, padu ain, enak sih kalau rendang rakyat setunggal kali. Gitu. Terus satu masjid itu tuh biasanya 5 sapi itu pun rotong. Ya, 5. Gitu. Lah ini kok bisa mati itu 10 kelas-kelasan kok belas orang sing melu rendang. Ngene wajar atau menang apa itu. Gitu. Karena korban kita masih sangat tergantung dunia orang. Tapi Bapak Ibu memang karena depan rumah saya itu ya di Seragen itu jajan hari raya yang sangat saya senangi itu Idul Adha. Rumah itu jadi ramai, ada penyembelihan, lalu beda di bareng, bagi-bagi itu sangat menyenangkan. Tapi sudah berlima. Waktu saya kecil itu mayoritas kambing, sapi paling 1-2. Ini kembali sekarang. Ya. Sekarang yang banyak sapi, kambing 1-2. Berarti kesadaran korban naik. Tinggal mengalmakumkan. Kita bersyukur bahwa dakwah kita maju, tapi ciri khas Muhammadiyah mengalmah, dinaikkan kualitas. Di sana lu orang sakit korban, di sana lu ada bencana. Awal-awal ini testimoni ini bekal buat yang belum pernah ikut korbannya di Layis. Yang beberapa kan terus sadar ikut Layis. Wes itu masih pandai, oke. Tapi hari-hari kan jadi panitia bareng dengan saya. Wajah-wajah yang titik Layis itu Pak walah orang nyaman banget. Saya bisa membaca itu perasaannya lagi paling ya Allah Gusti, Pak Menteri Layis mirapen. Nah ini jadi orang ngertinya Lalu jadi aku dianggap pelit lah, jadi orang kompak lah. Rapenak temenan melu Layis. Walhasil Idul Kurban berikutnya balik korban di masjid lagi.
Neng pulau bener mandek, pulau matur gampang. Memang lillahi ta'ala gampang. Memang lirobika gampang. Emang nek melu Yesus melu rendamu Gusti Allah ora ngerti. Halo. Maka ciri korban itu adalah wanhar. Ciri korban itu lirobika. Mana yang lebih utama? Lo ada lo korban itu ditolak Allah, betul nggak? Aku sadar. Sholat bisa silakan, korban ditolak, tewas 1 juta. Coba ini kita itu selalu di tempat kita. Godaan untuk euro itu gede. Apalagi kita bisa mandiri sapi itu gede. Wah, ngomong karo maratuane bapak. Tapi kadang gue dibantah. Asik wis jan ora penak tenan. Iki nek mendang aku 10 tahun ning kono, aku iki pengarep ning kono, aku sing jawabke awal ning kono jan ora penak tenan. Nek pindah ke kono ora penak tenan. Lah kula jawab ibadah kurban itu dasare penak kalau mboten penak karo aku. Insyaallah mboten enten ibadah kurban. Ibadah kurban itu niru ibadah sinten? Halo. Ibadah sinten? Sing dibelah sinten? Enten bapak belah anak kamu mikir enak tidak enak. Lu dhewe dari tiru boleh wedhus kok cekokan pikun iki. Kaos nggih. Wanhar kita perlu dievaluasi. Kalau kita susah berbagi, kita susah jadi pemenang. Jangan cek mawon sejarah, nggak usah sejarah Nabi, ya sejarah Nabi, ya sejarah sahabat, ya sejarah para pejuang-pejuang kita. Menang ketika yang diberikan untuk perjuangan jauh lebih banyak daripada yang dipakai itu sendiri. Terus itu ciri wanhar. Tahu sih kenapa kita akan pernah jadi menang? Sholatnya kita akhir dengan mustaqim, wanhar kita mudah terjebak dengan kemudahan. Wanhari wajibnya wonten tanpa sadar, neng pulau saran sadaripun menawi Bismillah dan yang ikut mau rendamu dan ini baru pertama. Padahal puluhan tahun jenengan di dengan pulau saran niru Nabi Ibrahim. Bekal kerikil mungkin yang sing godong ganggu lain mari silakan masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.